selamat datang di acara live spesial dari sekolah kita tercinta. Hari ini kita bakal ngajak kalian jalan-jalan virtual, keliling tempat-tempat keren dan unik yang bisa jadi referensi buat liburan, healing, belajar budaya, sampai kulineran. Hai semuanya, senang banget bisa nemenin kalian di acara spesial ini bareng aku Ana dan partner kece aku Manda. Bener banget nih kata Manda, hari ini kita bakal bahas destinasi lokal yang gak kalah seru dari luar negeri. Jadi siap-siap dibuat pengen langsung OTW, obrolan tentang wisata. Nah, kita mulai dari yang penuh nilai sejarah dan budaya nih Ana. Pernah dengar tentang gerabah mayat? Ini adalah sentra kerajinan gerabah di mana kamu bisa lihat langsung proses pembuatannya, bahkan bisa coba bikin sendiri. Wah, ini menarik banget sih. Gerabah itu bukan cuma soal benda dari tanah liat, tapi juga seni dan kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun. Yang aku suka dari tempat seperti gerabah mayat itu, kita nggak cuma jadi penonton, tetapi kita bisa berinteraksi langsung, belajar bikin gerabah, dan tahu filosofi di balik setiap edukasinya. Edukatif banget sih. Yuk kita lihat videonya. Klaten memiliki berbagai macam warisan budaya gerabah, sebuah kerajinan yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Gerabah bukan hanya sekedar produk, tetapi juga warisan yang masih relevan hingga masa kini. Di sini, saya akan mengajak kalian untuk melihat cara membuat gerabah dan juga galeri hasil gerabah. Pembuat gerabah di layar. Perkenalkan nama dan nama usaha Bapak. Oh ya, nama saya Pak Sumile. Saya berumur kurang lebih 53 tahun. Usaha saya adalah membuat gerabah dan saya sudah memulai usaha sendiri sejak tahun 1999. Dan nama usaha saya adalah Nirmala Keramik. Kenapa gerabah masih diproduksi sampai sekarang? Jadi sekarang ya dikatakan memang permintaan sampai saat ini masih banyak, jadi masih banyak sekali gerabah dibutuhkan masyarakat. Di antaranya adalah untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya piring, terus copet-copet, terus untuk hiasan rumah dan lain-lain. Bagaimana cara mempertahankan minat masyarakat terhadap gerabah? Sejak COVID kemarin itu banyak sekali pemuda-muda yang masih duduk di sekolah karena COVID, akhirnya libur, mereka terjun juga membuat gerabah. Jadi banyak inovasi, jadi mengikuti perkembangan zaman. Ciri khas gerabah Nirmala Keramik yaitu tampilan halus dengan warna hitam kecoklatan. Biasanya hasil produksi dikirim ke daerah-daerah seperti Boyolali, Karanganyar, dan ada juga yang diambil pedagang-pedagang. Di balik setiap pot, teko, atau guci yang terbuat dari tanah liat, ada cerita panjang yang melibatkan jari-jari terampil pengrajin tanah yang dipilih hati-hati, serta api yang mengubahnya menjadi karya seni. Di sini saya bersama Bapak Sumileh yang sedang melakukan pengecatan gerabah.
dunia terus berubah, kerajinan ini terus menemukan ruangnya, berinovasi tanpa melupakan akar tradisi. Di tangan generasi muda yang kreatif dan penuh semangat, gerabah tidak hanya menjadi bagian dari masa lalu, tetapi juga bagian dari masa depan yang penuh kemungkinan. Sehingga karya seni harus terus berbicara, karena dapat menghubungkan dengan sejarah dan budaya yang tak ternilai harganya. Sekian dari saya. Nah, itu tadi video dari gerabah mayat teman-teman. Gimana? Bisa jadi referensi buat liburan, bahkan bisa belajar buat gerabah juga loh. Nah, selanjutnya ada Museum Sono Budoyo Jogja. Surganya pecinta sejarah dan budaya Jawa. Koleksinya lengkap banget dari wayang, keris, topeng, bahkan sampai batik. Museum Sono Budoyo itu kayak mesin waktu ya. Begitu masuk, kita langsung merasa ada di zaman dahulu. Anak sekarang wajib banget sih main ke museum, karena ini cara seru buat kenal akar budaya kita. Dan tempatnya juga estetik banget nih buat foto-foto, jadi tetap Instagramable. Yuk kita saksikan video tentang Museum Sono Budoyo. Oh, Instagramable. Dari Jogja, kota yang penuh cerita dan budaya. Nah, kalau kamu ingin tahu sisi sejarahnya, Museum Sono Budoyo adalah tempat yang pas. Yuk, kita ke sana dan lihat peninggalan keren apa aja yang ada di sana. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah ada di Museum Sono Budoyo, tempat keren yang banyak menyimpan cerita budaya Jawa. Yuk, langsung aja kita masuk dan lihat apa aja yang ada di dalam. Di sini, setiap koleksi bukan hanya sebuah benda mati, setiap item dari wayang kulit hingga keris bercerita tentang zaman yang telah lewat namun selalu hidup dalam ingatan kita. Seperti potongan-potongan kisah yang melintas waktu dan menyapa kita dengan cara penuh makna. Mengapa museum ini memiliki dua unit, yaitu unit 1 dan unit 2? Museum ini memiliki dua unit karena memang koleksinya yang banyak. Pertama yang bernilai historis tinggi ya, itu ditempatkan di gedung pertama ini. Kemudian juga ada beberapa wahana interaktif, terutama itu di gedung kedua. Gedung kedua itu yang ada 6 lantai itu, di lantai ke-5 dan 6 itu ada beberapa wahana interaktif, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengunjung ya, terutama pelajar ya, untuk menambah wawasan dan sebagainya. Sehingga dari museum ini juga ingin memberikan layanan atau fasilitas yang terbaik kayak gitu. Terus bagaimana museum ini menjaga kelestarian koleksi bersejarah yang ada di sini? Untuk menjaga koleksi tentu museum ini memiliki tim seperti tim konservasi, kemudian ada juga tim pemeliharaan, tentu diawasi oleh kurator. Kurator adalah orang yang menata display koleksi tersebut, sehingga barang-barang koleksi yang ada di sini setiap minggunya itu selalu dibersihkan, dirawat dan diteliti. Dan juga ada juga fitur keamanan juga yang terutama untuk menjaga koleksi agar tetap aman. Setiap sudut museum ini menyimpan cerita, mengundang kita untuk merenung keris yang terjaga rapi, lukisan yang penuh warna, hingga patung-patung bersejarah, semua berbicara dalam bahasa budaya yang tak terucap. Museum Sono Budoyo adalah saksi bisu perjalanan panjang warisan budaya Indonesia. Jadi, mari kita berkelana ke dalam setiap karyanya. Tunggu apa lagi? Ayo ke Museum Sono Budoyo dan biarkan setiap kisah membuatmu kembali ke masa lalu yang penuh makna. Saya Ana, pamit undur diri dan sampai jumpa.
Nah, jadi gimana teman-teman? Udah menyaksikan video tentang Museum Sona Budaya kan? Nah, buat kalian yang ingin belajar tentang budaya, bisa banget nih datang ke Museum Sona Budaya. Dan kalau kamu mau ngerasain sensasi tinggal di rumah tradisional tapi tetap nyaman, cobain deh Omah Trasan. Gak cuma tempat nginep, tapi juga pengalaman budaya loh. Yes, Omah Trasan itu bukan sekadar penginapan, tapi kayak paket lengkap arsitektur klasik Jawa, makanan tradisional, suasana desa yang tenang, semua bisa kamu rasain. Healing sambil belajar budaya itu mantep banget. Tunggu apa lagi? Ayo kita saksikan video tentang Omah Trasan. Indonesia, negara yang kaya akan budaya dan tradisi lokal. Di tengah modernisasi yang semakin pesat, masih ada tempat-tempat yang mempertahankan nilai leluhur. Seperti yang berada di Klaten, Jawa Tengah, sebuah destinasi yang menawarkan suasana Jawa yang kental, penuh edukasi, dan kehangatan desa. Inilah Omah Trasan. Sobat wisata, hari ini kita berada di Omah Trasan, tempat yang memadukan keindahan arsitektur Jawa dan suasana alam yang menenangkan. Yuk kita jelajahi bersama. Di dalam Omah Trasan terdapat berbagai koleksi barang antik seperti becak, gamelan, atau bahkan perabotan rumah tangga yang menggambarkan masyarakat Jawa tempo dulu. Pembangunan itu sebenarnya udah lama dari 2010. Cuman kalau untuk dibuka wisata umum itu sekitar 2016-2017. Awalnya sih untuk kebutuhan keluarga aja ya, kan saudara pemilik ini ada 8 orang. Itu kan tersebar di mana-mana lah, pada merantau semua. Jadi kalau pulang itu kan tadinya cuman ada rumah satu itu yang di depan ini. Oh iya. Jadi nggak cukup gitu kalau pada pulang semua, kan ada anak-anak terus ponakan dan sebagainya lah, jadi dibangunlah tuh satu gitu. Jadinya sampai banyak gitu. Ini paling penginapan aja sih untuk sekarang ya, karena kan kalau untuk wisata sekarang udah mulai sepi dari semenjak corona itu. Jadi kita sekarang fokusnya paling ke penginapan aja. Wisata ya kita paling kalau ada yang datang ya kita terima aja sih, cuman fasilitasnya ya seadanya, nggak kayak dulu. Sekarang kan udah nggak ada yang jualan, jadi cuman taman aja. Dengan fasilitas yang lengkap dan suasana yang tenang, Omah Trasan dapat menjadi pilihan tepat untuk rekreasi keluarga atau hanya untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Nah Sobat Wisata, itu tadi perjalanan kita di Omah Trasan, tempat yang tidak hanya menawarkan keindahan, tetapi juga syarat akan nilai budaya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Bye-bye!
Nah, gimana teman-teman? Suasana tradisionalnya masih kental banget kan? Jadi buat teman-teman nggak usah ragu-ragu lagi kalau mau berkunjung ke Omah Trasan. Nah, waktunya kita healing-healing nih teman-teman. Kalau kamu lagi penat dan butuh tempat buat nenangin diri, coba deh ke Ger Gunung. Setuju, Ger Gunung itu suasananya tenang banget, hijau, alami, dan udaranya segar. Kadang kita cuma perlu duduk, lihat pemandangan, dan tarik napas dalam, itu udah cukup banget buat ngecas energi kita. Yuk kita lihat video Ger Gunung. Teman-teman piknikers, hari ini saya Nindi berada di hutan Ger Gunung. Yuk ikuti dan amati berbagai macam tempat di hutan Ger Gunung. Hutan Kota Ger Gunung merupakan salah satu dari sekian banyak fasilitas ruang publik di Klaten. Berlokasi di Jalan Ki Ageng Gripik, Ger Gunung, Kabupaten Klaten yang tepatnya berada di tengah perkotaan membuat hutan kota ini ramai pengunjung. Selain menjadi ruang terbuka hijau, hutan Kota Ger Gunung juga sering dijadikan sebagai taman rekreasi keluarga. Di dalamnya terdapat banyak objek, spot foto, dan berbagai variasi jenis pohon sebagai elemen-elemen pembentuk hutan kota. Di tengah keramaian kota Klaten dan arah arus keluar masuk tol Ngawen Klaten. Tetapi hutan Ger Gunung ini selalu banyak pengunjung seperti anak-anak yang ingin bermain, ibu-ibu dan bapak-bapak untuk refreshing, dan anak muda zaman sekarang untuk nongkrong bersama temannya. Hutan Ger Gunung juga dijadikan tempat untuk berpiknik bersama keluarga. Permisi Pak Ded, sini saya Nindi dari SMK Negeri 1 Medan. Saya ingin menanyai tentang sejarah hutan Ger Gunung ini Pak Ded, bolehkah saya bertanya Pak Ded? Ya siap. Ini hutan Ger Gunung berdiri sejak tahun 2017. Didesain untuk rekreasi apa saja bisa. Ya. Terus saya mau nanya, apa saja fungsi hutan Ger Gunung ini untuk para wisatawan yang baru datang ke hutan Ger Gunung ini ya Pak De? Wisatawannya ya untuk itu satu event, kedua barangkali ada orang yang mau punya hajat juga di sini bisa. Terus apa itu dealer biasanya juga di sini. Iya, terus berarti banyak ya Pak De buat acara-acara bisa? Semua acara bisa, halal bihalal bisa, olahraga juga bisa, senam juga. Jualan gitu mungkin ada banyak gitu ya Kak, hari Minggu gitu yang jualan di sini? Kalau yang jualan kebanyakan hari Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Kalau hari biasa? Kalau hari biasa ya biasa, nggak ada. Nggak begitu banyak gitu? Banyak. Iya. Tapi terima kasih ya Pak De atas wawancara untuk hari ini. Ucapkan kalau ada salah mohon dimaafkan ya Pak De. Ya sama-sama, supaya sukses bikin kontennya. Dadah Pak De. Makasih ya Pak De. Sampai jumpa ya Pak De. Ayo dadah Pak De. Taman yang rapi menjadi spot yang menarik untuk berfoto-foto. Lingkungan taman yang masih alami ditambah jalan setapak yang terbuat dari batu menghasilkan nuansa alam yang indah dan cantik sebagai latar berfoto. Ada yang menarik nih di Taman Ger Gunung ini, yaitu salah satu spot patung miniatur. Patung miniatur tersebut merupakan ciri khas atau potensi yang ada dari setiap kecamatan yang ada di Klaten. Jadi masyarakat bisa tahu nih potensi apa saja yang ada di Klaten. Tempat ini jadi sangat sejuk dan cocok untuk ngadem, apalagi untuk anak muda seperti Nindi. Ini tempatnya cocok buat nongkrong dan cuci mata, hehehe. Selain itu, tempat ini kerap digunakan warga Klaten untuk beraktivitas seperti olahraga, jalan-jalan santai, nongkrong, dan aktivitas lainnya. Karena berkonsep ruang terbuka untuk anak. Anak-anak bisa berlari di rumput yang luas atau bermain di area playground dengan aman. Kota Klaten yang memiliki semboyan bersinar merupakan singkatan dari bersih, indah, aman, dan rapi. Taman ini juga memiliki ikon berupa pakupon atau rumah merpati. Rumah merpati ini diberi warna cerah yang mencolok dan disusun seperti piramida, membuat pakupon ini lebih menarik. Oke, sekian dulu video jalan-jalan Nindi hari ini ya. Jumpa lagi informasi selanjutnya. Dadah. Nah, itu dia video tentang Ger Gunung. Cocok banget kan buat refreshing diri? Kita lanjut ke Bukit Sidaguro, spot yang makin hits belakangan ini loh. View-nya langsung ke Waduk Gajah Mungkur.
Wah, Bukit Sidoguro tuh top banget sih buat sunsetan. Pemandangannya luas dan cocok buat kamu yang pengen healing dengan visual yang memanjakan mata. Plus, jalurnya sekarang udah makin ramah pengunjung, jadi gampang diakses. Yuk kita saksikan langsung video tentang Bukit Sidoguro. Aku malah ngomong gergunang. Selamat sore, saya Afiya. Saya sedang berada di Bukit Sidoguro, salah satu destinasi wisata yang indah di Kabupaten Klaten. Hari ini saya akan membawa Anda ke dalam wisata yang indah dan petualangan. Di sini saya berada di Bukit Sidoguro. Anda dapat melihat pemandangan yang luar biasa ini. Mari kita lihat lebih dekat apa yang membuat Bukit Sidoguro ini lebih begitu istimewa. Puncak Bukit Sidoguro sudah ditata sedemikian rupa sehingga terlihat indah. Di sana terdapat beberapa spot foto yang unik yang instagramable. Wisatawan bisa berfoto di ujung jalur dengan pemandangan replika Super Tree Group. Bukit Sidoguro berada di Bukit Batu Kars yang memiliki ketinggian sekitar 300 mdpl. Tidak heran jika hamparan perbukitan dan pepohonan mengelilinginya. Melalui gardu pandang, Anda dapat melihat pemandangan yang sangat luar biasa ini. Wisata lain yaitu Rowo Jembor juga terlihat dari Bukit Sidoguro. Jika ingin bersuah motorian namun merasa lelah, wisatawan juga bisa berkunjung ke rumah keong. Di sana juga terdapat kafe yang bernama Dapuro Cafe. Tempat tersebut merupakan tempat untuk beristirahat yang ditata cukup unik. Nah, saya akan bertanya langsung kepada salah satu petugas di Bukit Sidoguro. Dengan kakak siapa beritahu? Nama saya Mia. Di sini saya sebagai penjaga loket atau petugas loket Bukit Sidoguro. Iya. Saya mau bertanya-tanya sedikit, boleh? Boleh, silakan. Mulai dari jam berapa wisata ini bisa dibuka? Bukit Sidoguro ini buka pukul 8 pagi, tutupnya jam 8 malam tutup loket. Di atas puncak boleh sampai jam 10 malam. Gitu. Kapan saja tempat ini ramai pengunjung? Sama seperti tempat wisata yang lain. Biasanya Bukit Sidoguro sendiri ramai di hari Sabtu, Minggu, dan hari-hari libur panjang kayak gitu biasanya. Apa sih daya tarik Bukit Sidoguro ini, Kak? Bukit Sidoguro ini menyediakan semacam kayak taman wisata. Jadi untuk orang-orang yang suka foto-foto bisa dengan background taman, bisa dengan background kawah, nanti terlihat dari atas, bisa backgroundnya cantik seperti itu. Terus ada lagi satu daya tarik dari Bukit Sidoguro sendiri ini, melestarikan salah satu tradisi tradisional syawalan atau grebek kupatan. Oh iya, yang dilaksanakan pada Bupati kemarin. Iya, kemarin kalau bisa lihat di sosmed seperti itu. Nah, itu juga diadakan rutin setiap setahun sekali, setiap lebaran, dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Terakhir lebaran kemarin baru aja. Sudah, Kak, itu saja pertanyaan dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami ya, Kak. Itulah perjalanan saya di Bukit Sidoguro. Ya, kalian kalau mau dapat spot foto estetik, bisa kalian kunjungi ke Bukit Sidoguro ini. Terima kasih.
Nah itu dia Bukit Sidoguro. Gimana teman-teman, buat teman-teman yang pengen sunsetan dan foto-foto cantik yang nggak jauh-jauh, boleh banget nih ke Bukit Sidoguro. Dan satu lagi, Chandramaya, tempat healing yang punya nuansa magis dan tenang banget, kayak benar-benar terputus dari hiruk kota. Bener, Chandramaya itu buat aku kayak sensuality tersembunyi, cocok banget nih buat refleksi diri, nulis jurnal, atau sekedar menyendiri sambil nyatu dengan alam. Pokoknya vibes-nya dapat banget nih. Yuk kita lihat videonya. Halo Sobat Klaten, kali ini aku udah berada di wisata Chandramaya yang berada di Jalan Dalangan, Kajen, Kecamatan Tulung yang berada di Klaten. Tempat ini merupakan tempat yang memiliki vibe seperti di Bali. Udaranya juga sejuk. Kalian penasaran gak sih di dalam Chandramaya ada apa aja? Yuk ikutin aku. Destinasi ini menawarkan berbagai daya tarik yang membuat pengunjung betah berlama-lama. Klaten tak hanya dikenal dengan wisata alam dan budayanya, tetapi juga destinasi-destinasi modern yang menawarkan pengalaman unik bagi para wisatawan. Salah satu tempat yang tengah populer adalah Chandramaya Pool and Resto. Nah, sekarang aku udah berada di dalam wisata Chandramaya. Bagus-bagus kan guys pemandangannya, cocok buat kalian yang sering upload foto di media sosial maupun di WA, Instagram maupun Facebook. Di balik pemandangan yang sangat bagus ini, Chandramaya juga memiliki cerita yang tak kalah menarik. Konon, pemilik dari tempat ini merupakan orang Klaten asli yang menetap di Jakarta. Rasa sukanya akan keindahan Bali dan Lombok membuatnya ingin membawa nuansa tersebut ke kampung halamannya. Karena itulah, Chandramaya Pool and Resto Klaten hadir di Klaten sebagai destinasi wisata pilihan yang istimewa. Setelah kita melihat aktivitas wisatawan, kira-kira bagaimana reaksinya ya? Halo Ibu, permisi, mau mengganggu waktunya sebentar. Bagaimana bisa tahu tempat wisata ini? Kebetulan saya itu berumah tangga, sukanya buka-buka TikTok. Nah itu kok menemukan tempat, wah tempatnya kita bagus. Kan kita dulu kelompok sepedaan. Lah kalau sudah lansia, lututnya pada sakit. Terus gimana kalau kita kungkum lah? Umbul-umbul kita datangi, kemarin kok buka-buka kok, oh kayaknya tempatnya bagus di sini, terus nyoba di sini nih. Jadi berapa lama Ibu berkunjung di wisata ini? Kita kebetulan baru pertama kali ini ya Mbak. Baru pertama kali kita kan baru nyoba baru. Dan nanti insya Allah kembali lagi, ternyata tempatnya enak. Bagaimana suasana di wisata Chandramaya ini Bu? Sini, ini ditanya Mbaknya bagaimana kesankan kita dengan tempat ini di Chandramaya. Kesan kita kemana? Menyenangkan. Kita pengen kembali lagi ke sini ya. Nah, cukup menyenangkan. Sini lagi bisa foto-foto. Kita bersepuluh Mbak ini tadi. Buat kalian pecinta nuansa Bali, kalian wajib datang ke Chandramaya Pool yang berada di Klaten, Jawa Tengah. Kalian juga dapat menikmati kuliner yang ada di sini. Sampai jumpa. Nah, wisatanya kayak wisata kekinian tetapi tetap back to natural, cocok banget nih buat anak kecil maupun keluarga besar. Nah, habis jalan-jalan dan healing, perut pasti lapar dong. Cobain deh getuk Yoko, kuliner legendaris yang manis dan legit. Getuk Yoko, dari dulu sampai sekarang nggak pernah bosenin sih. Teksturnya lembut, manisnya pas, dan aromanya kelapanya khas banget. Ini kuliner bukan cuma enak, tetapi penuh dengan nostalgia. Cocok banget buat oleh-oleh atau dimakan sambil santai sore. Yuk kita lihat video getuk Yoko.
Selamat pagi pemirsa, di segmen kali ini kita akan mengangkat salah satu jajanan kuliner legendaris dari Klaten, yaitu getuk Yoko. Kami telah menyiapkan berbagai informasi menarik tentang getuk, jadi tetaplah bersama kami untuk menikmati kelezatan dan cerita di balik getuk Yoko yang menjadi favorit banyak orang. Halo, saya Laura. Sekarang saya berada di salah satu tempat getuk yang berada di Klaten, yaitu di Dukuh Kutatan RT 3 RW 1 yang berada di Desa Burung. Nah, sebelum itu pengertian dari getuk sendiri bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga simbol budaya yang menghubungkan generasi. Keistimewaan getuk Yoko terletak pada cara penyajiannya yang unik, disusun rapi dalam wadah dan dilapisi kelapa parut segar di atasnya. Produk ini tidak menggunakan bahan pengawet sehingga aman untuk dikonsumsi semua usia. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada pemilik getuk. Makan nama Bapak? Nama saya sebutannya Yoko, tapi lengkapnya Sarjoko. Jadi saya anak dari Pak Hardi Pawiro sama Ibu Sujiem, ada 4 bersaudara. Jadi produksinya di sini pemiliknya Pak Hardi Pawiro sama Ibu Sujiem. Tapi dinamakan getuknya dinamakan anaknya. Ya, kenapa dinamakan Yoko? Mungkin dulu prosesnya biar suatu saat kalau dikenal itu bisa gampang nyebutnya. Dulu memulai usaha ini dari apa saja, Pak? Kalau di usaha Bapak sama Ibu itu awalnya terinspirasi dari perjalanan Bapak ke Magelang. Di sana kan juga sudah ada getuk yang sebetulnya getuk Linggi saat itu, ya kan? Terus dari situ dibawa ke Kabupaten Klaten, khususnya di Desa Burung, ya, dibikin, dikemas, dimulai tahun 1976. Jadi getuk kurung ini mempunyai ciri khas tersendiri ya? Insya Allah seperti itu. Kalau boleh tahu apa saja varian getuk kurung, Pak? Kalau variannya ada cuma beberapa saja. Yang pertama dari bentuk, yaitu ada bentuk segi 4 atau blok ketupat, yang satu bentuk bulat, yang bentuk kotak atau blok ketupat itu ada rasa manis sama rasa coklat. Yang bulat nanti rasanya manis tapi di dalamnya ada selai nanas. Berbagai varian ya di sini mempunyai spesial tersendiri. Ya, insya Allah seperti itu. Ya. Terima kasih atas penjelasannya, Bapak. Sama-sama. Sekian dari kami. Terima kasih. Manisnya getuk Yoko memang cocok untuk teman santai sore hari, apalagi kalau dinikmati sambil ngobrol bareng keluarga. Sederhana tapi bahagia. Nah, gimana teman-teman? Kalian jadi lapar nggak? Kalau aku sih jadi lapar ya. Makanya besok yuk kita kulineran bareng ke getuk Yoko. Wah, nggak kerasa ya, kita udah ngelilingin banyak banget tempat seru hari ini. Dari budaya, healing, sampai kuliner loh. Bener banget, dan semoga semua yang kita share hari ini bisa jadi inspirasi buat kalian, baik buat liburan, belajar sejarah, atau sekedar mencari suasana baru. Karena Indonesia, terutama Jogja dan sekitarnya, punya banyak hidden gem yang sayang banget nih kalau nggak diekspor. Terima kasih udah bareng kita di acara OTW, obrolan tentang wisata. Sampai jumpa di live selanjutnya, dan jangan lupa OTW, yuk jelajah Indonesia.